Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai energi. Nah, energi ini adalah bagian dari yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan nanti video yang akan kita bahas kali ini bisa memberikan pemahaman, pengetahuan untuk menghitung dan mengkalkulasi energi yang kita butuhkan serta energi yang ada di dalam makanan. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang energi. Energi ini sebetulnya dibutuhkan oleh semua makhluk hidup termasuk juga manusia. Untuk apakah energi ini? Yang pertama untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan juga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Energi ini diperoleh dari makanan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, makanan yang ada di dalam sumber zat gizi ini nilai energinya berbeda-beda. Berikutnya adalah kita akan mengetahui dulu apa itu energi. Energi adalah suatu usaha atau kapasitas atau kemampuan untuk melakukan suatu kerja, di mana satuannya adalah panas, kilokalori atau kita singkat dengan kakal. 1 kilokalori adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 derajat Celcius. Dan 1 kilokalori itu setara dengan 1000 kalori. Dan alat yang dipakai untuk mengukur kalori ini kita kenal dengan nama kalorimeter. Adapun sumber energi yang lain selain dari makanan adalah dari matahari. Dan ini merupakan sumber energi yang utama. Tetapi ada juga di alam ya, sumber makanan ataupun minuman yang tidak mengandung energi yang kita sebut dengan zat gizi non-energi, yaitu zat gizi lain yang tidak memberikan energi. Contohnya di sini adalah air, selulosa, mineral, dan vitamin. Nah, untuk mendapatkan energi ini tentunya dilihat dari pola makan. Namun pola makan di tiap bangsa itu berbeda-beda, dilihat dari sumber pertaniannya, sumber peternakan, dan juga dari faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimanakah cara mengukur energi? Ada 2 cara. Ya. Yang pertama adalah secara langsung atau disebut dengan direct calorimetry, dan ini menggunakan alat yang disebut dengan bom kalorimetri. Dan yang kedua adalah tidak langsung atau indirect calorimetry, dan ini kita pakai biasanya oksikalorimetri. Namun hasil kedua alat ini tidak memberikan hasil yang jauh berbeda. Nah, di dalam konsumsi energi, kita mengenal ada namanya keseimbangan energi, di mana keseimbangan ini merupakan suatu kondisi antara energi yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Energi yang masuk ke dalam tubuh dapat melalui makanan yang kita konsumsi. Adapun energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu meliputi kebutuhan basal atau kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan untuk beraktivitas, berolahraga, bernafas, dan lain sebagainya. Nah, keseimbangan energi ini ada 3. Ya. Ada keseimbangan netral, ada keseimbangan energi positif, di mana energi yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang keluar. Dan yang ketiga adalah keseimbangan energi negatif. Sebaliknya, energi yang masuk lebih sedikit dibandingkan energi yang keluar. Angka kecukupan energi yang dianjurkan rata-rata per orang per hari bisa dilihat di tabel, ya, bisa dipelajari berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, kita bisa mengetahui berapa kebutuhan energi kita dalam 1 hari. Untuk menghitung kebutuhan energi, selain dari tabel yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita juga bisa melakukan penghitungan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara menggunakan rumus menaksir nilai basal metabolisme rate dari berat badan. Nah, ini perbandingan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan usia, dan kita bisa menghitung berapa kebutuhan energi kita setiap harinya. Nah, demikian juga kita bisa menghitung kebutuhan energi untuk orang dewasa berdasarkan aktivitasnya. Ya, aktivitas di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat.
Dan dari aktivitas ini kita bisa mengetahui berapa kebutuhan energi baik laki-laki maupun perempuan dewasa. Nah, berikutnya kita juga bisa menghitung kebutuhan energi secara manual. Ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan untuk menghitung kebutuhan energi total setiap hari. Yang pertama adalah kita menggunakan konstanta, di mana kalau kita ingin menghitung kebutuhan energi total buat laki-laki, konstantanya 1 kilokalori, untuk perempuan konstantanya 0,9 kilokalori. Dan yang kedua adalah kita juga harus mengetahui jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu yang akan kita hitung. Jenis makanan ini kita kenal dengan istilah specific dynamic action, ya, di mana kalau makanan yang dikonsumsi itu merupakan makanan campuran, artinya dalam satu kali makan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, maka kita anggap makanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut mempunyai makanan SDA-nya campuran. Ketika dia masuk ke dalam kelompok campuran, maka kita menggunakan 10% SDA. Namun, kalau yang dikonsumsi itu adalah masuk dalam kelompok tinggi karbohidrat, ya, misalnya kalau makan nasi, lalu lauknya mie goreng atau bihun goreng, tambah lagi bakwan, lalu sambal kentang. Nah, ini artinya secara jenis memang bervariasi, tetapi dari sumber zat gizi merupakan satu sumber zat gizi hanya karbohidrat. Sehingga SDA yang kita pakai sebesar 6%. Ketentuan yang berikutnya adalah kita juga melihat jenis aktivitas individu. Kalau jenis aktivitasnya ringan, kita menghitungnya menggunakan nilai 50%, ya. Ringan ini misalnya hanya duduk santai, ya, tidak mengeluarkan energi. Dan yang kedua adalah aktivitas sedang, ya. Aktivitas sedang itu ketika dia berjalan, ya, belajar, ya, menggunakan gadget dan sebagainya. Ini kita hitung sebesar 75%. Dan yang ketiga adalah aktivitas berat, ya, misalnya tukang kayu, penjahit dan sebagainya. Konstanta untuk jenis aktivitas kita pakai sebesar 100%. Dan yang berikutnya adalah koreksi untuk tidur. Nah, koreksi untuk tidur ini kita biasa menggunakan sebesar 10%. Baik, kita akan menghitung, ya, kebutuhan energi total yang dicontohkan di sini. Seorang wanita mempunyai berat badan 50 kg, jenis aktivitasnya sedang, rata-rata lama tidurnya 7 jam, dan SDA merupakan makanan yang jenis campuran. Nah, dari data-data yang di atas, kita bisa menghitung berapa kebutuhan energi total. Nah, ini bisa dilihat, ya, hasil akhir yang akan kita dapatkan untuk wanita tersebut, kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk sehari itu sebesar 2011 kilokalori. Ya. Setelah kita mengetahui kebutuhan energi total kita sehari, lalu kita bisa juga menghitung berapa jumlah makanan yang kita konsumsi dalam satu hari. Nah, ini kita bisa pakai untuk membandingkan antara makanan yang kita konsumsi dalam satu hari dengan kebutuhan energi yang kita butuhkan dalam satu hari juga. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui apakah makanan yang kita konsumsi akan sama dengan kebutuhan energinya, akan berlebihan atau kekurangan. Berikut adalah contoh kita menghitung energi atau zat gizi lain yang kita konsumsi dalam sehari-hari. Salah satu yang kita bisa pakai adalah menggunakan golongan makanan penukar. Nah, golongan ini ada 7 golongan. Ya, yang pertama adalah golongan sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini mempunyai satu satuan penukar, di mana satu satuan penukar itu setara dengan 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Sebagai contoh, misalnya kalau kita makan mie basah, ya, mie basah dalam satu satuan penukar itu 200 gram, anggap saja kita makan satu piring mie basah, ya, atau setara dengan 2 gelas, maka ini setara dengan 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Nah, dari situ kita akan mengetahui bahwa ketika kita mengkonsumsi mie basah
sebanyak 1 piring, maka kita menyumbangkan kalori sebanyak 175. Begitu juga seterusnya, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan jenis lain, kita bisa menghitung berapa kebutuhan kalorinya berdasarkan satu satuan penukar ini. Golongan lain adalah golongan kedua, yaitu golongan sumber protein hewani. Nah, di tabel berikut dijelaskan, diinformasikan jenis-jenis sumber protein hewani yang kita bisa hitung berapakah zat gizi yang kita konsumsi. Nah, sebagai contoh, ketika kita mengkonsumsi ayam tanpa kulit, ya, dalam satu satuan penukar, yaitu 1 potong sedang, di mana 1 potong sedang ini setara dengan 40 gram ayam, maka kita menyumbangkan kepada tubuh kita sebanyak 50 kalori, 70 gram protein, dan 2 gram lemak. Seandainya tadi kita mengkonsumsi mie dengan ayam, ya, kita bisa hitung. Jadi kalau mie 175 kalori ditambah dengan ayam 1 potong sedang, itu sebanyak 50 kalori, maka kita sudah menyumbangkan sebesar 225 kalori. Demikian juga seterusnya ketika kita menambahkan zat gizi yang lain di dalam makanan kita sehari-hari. Nah, demikian juga golongan makanan berikutnya, ya, golongan protein hewani yang masuk dalam kelompok tinggi lemak. Teman-teman bisa lihat satu satuan penukar itu ada berapa sumbangan karbohidratnya, protein, dan lemaknya. Setelah kita mengetahui berapa kebutuhan energi total kita, lalu kita menghitung makanan yang kita konsumsi dalam satu hari, kita bisa membandingkan antara yang kita konsumsi dengan yang kita butuhkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui angka yang kita peroleh, maka kita akan bisa melihat apakah makanan yang kita konsumsi dengan yang kita butuhkan itu memiliki keseimbangan. Nah, ketika tidak mengalami keseimbangan, maka akan mengalami beberapa dampak. Ya. Yang pertama adalah ketika keseimbangan energi yang negatif, maka kita dianggap mengalami kekurangan energi. Apa dampak yang akan didapatkan? Yang pertama adalah tentunya berat badan kita turun. Ya. Nah, ini akan berbahaya, akan berdampak negatif ketika masalah ini terjadi pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, karena ini berdampak kepada terhambatnya pertumbuhan dan juga ini berdampak kepada kecerdasan anak-anak. Selain itu, dampak yang akan terjadi adalah yang kita sebut dengan marasmus. Marasmus ini adalah defisiensi energi dan protein dalam waktu yang cukup lama. Lalu kwashiorkor. Kwashiorkor ini adalah masalah yang terjadi ketika anak mengalami defisiensi protein dan juga mengalami penurunan berat badan dan kerusakan jaringan yang terjadi pada orang dewasa seandainya kekurangan atau negatif energi balance ini terjadi pada kelompok ini. Sebaliknya, kalau yang kita konsumsi lebih banyak dari yang kita butuhkan, maka akan terjadi positif energi balance, yaitu kelebihan energi yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang akan terjadi ketika positif energi balance ini terdapat di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah kita akan mengalami kegemukan atau yang biasa kita sebut dengan obesitas ataupun overweight. Nah, kelebihan dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini bisa menjadi prediktor atau bisa memprediksi, ya, setiap orang ini punya kemungkinan akan mengalami penyakit-penyakit degeneratif, misalnya penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit-penyakit lain, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, dan sebagainya. Ya, demikianlah materi kita tentang energi dan air. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kita manfaatkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.